mau cerita apa? Ini loh Bu, ini kan udah setahun, ya ampun. Perasaan kok anak-anak malah makin nurun, orang tua udah banyak yang mengeluh tentang katanya, Bu, kok jadi anak saya jadi susah banget minat baca. Jadi gimana, apalagi mereka berpikir, udah kelas 4, masa jadinya ke huruf juga jadi gak kenal gitu kan, kasihan juga. Gimana ya, saya juga bingung ini. Udah gitu tahu sendiri, handphone kebanyakan. Iya. Tua. Di sini mah handphone anaknya belum tentu pegang. Udah gitu Orang bisa tua. mengerjakannya malam. Mungkin orang tua baru pulang kerja malam, anaknya udah tidur. Iya. Gimana ya solusinya ya Bu ya? Saya juga bingung ini. Sama sih kelas 6 juga kayak gitu. Gimana ya, bingung, pandemi setahun belajar di rumah ya, kita udah maksimal, udah sebisa mungkin. Anak pengennya kayak gini kita turutin, anak pengen kayak gini turutin. Sih masalahnya nggak cuma di kita kayaknya yang kayak gini. Banyak Bu, itu kan orang tua juga. Kalau misalkan ini, kalau kita ngobrol, kita ke pasar lah istilahnya, ada yang ngobrol, aduh pusing, anak saya itu tugasnya belum selesai lah. Saya pikir, loh kok kan anaknya yang sekolah lah, mamanya pusing. Kan di situ kata saya. Tapi dikit juga ya, jangankan itu, kayak saya contohnya, anak saya yang TK. Udah gitu kalau kita nggak, masa dilepas gitu aja, baca aja, masih anak ditemenin istilahnya, masih diginiin, ntar jawabannya salah, orang tua mungkin malu juga kalau jawabannya salah. Kenapa kalau di rumah aja masih salah? Tapi kebanyakan orang tua gak mau pusing, cari aja deh, info sendiri deh, bukan deh, itu tuh katanya kesimbah gitu kebanyakannya. Makanya kita solusinya emang enakan sih sekolah seperti biasa ya, moga aja deh pandemi ini cepat berlalu banget. Jadi saya berharap banget, karena anak-anak tuh mungkin suasana juga kalau disuruh sama orang tua, diminta sama orang tua, itu anak-anak udah mulai kesel, jenuh, segala macamnya. Kalau misalkan sama guru mungkin karena orang lain, jadi mereka menurut gitu. Masalahnya kompleks sebenarnya ya, karena pandemi, berawal dari pandemi, kita guru juga dituntut yang tadinya belajar tatap muka, tahu-tahu anak nggak boleh sekolah, anak nggak boleh sekolah, di rumah terbatas, iya kan? Iya. Udah gitu menjelaskan secara langsung sama dengan menjelaskan lewat luring itu, perasaan saya ini kok berbeda banget gitu ya. Udah dari gitu yang sama susah luring apalagi teh. matematika, udah gitu yang nanyanya, Bu, ini kok saya nggak ngerti. Ternyata pas yang saya jawab, ini bukan anaknya, ini mamanya yang nggak ngerti. Maka kata saya, wah emang sih pengennya sih cepet-cepet pengen bisa tatap muka lagi sama anak-anak. Emang berbeda. Udah gitu kan salah pengertiannya lagi. Yang rame lagi itu loh Bu, yang kemarin masalah kuota belajar gak masuk ya yang ini, padahal handphonenya dia yang mau ganti nomor, kita yang disalahin. Aduh gimana caranya, ini juga kita salah lagi perasaan. Kata saya sampai jawab, saya ininya perasaan saya adil deh, nggak membedakan siapapun. Iya, semua didata kan kita. Data, tapi orang tua pun nomor saya nggak masuk. Kata saya, kan ibu udah minta ganti, kan yang ganti dulu nomor kakaknya, padahal nomor kakaknya udah gitu beda masih tinggal satu rumah. Kenapa kakaknya juga nggak konfirmasi ke adiknya, ngasih tahu apa gimana, apa tambah lumayan buat pulsa gratis gitu. bisa jadi sih kalau dengar cerita Bu Awit kan berarti masalahnya nggak jauh beda dengan di kelas saya. Masalah kita tuh kompleks, ya kan, dengan lingkungan yang sama, situasinya kayak gini ya sama. Terus kalau dari Bu Awit sendiri, rencananya gimana nih ke depan dengan masalah seperti itu? Pengennya sih gini ya Bu, dari hati itu pengennya sih luring, mungkin bisa luring. Saya mau bilang ke kepala sekolah kan ya, mungkin kepala sekolah bisa mengizinkan gitu. Kalau misalkan harusnya kan, kalau untuk murid saya kebetulan tidak banyak, nggak nyampe 20, cuma hanya 12. Mungkin dengan jarak satu meja satu anak itu mungkin udah bisa lah jarak jauh. Ataupun misalkan kalau untuk kelas yang lain ada beberapa anak, 20 anak misalkan, bisa dibagi dua, apa yang pagi apa yang siang. Dan gitu kan kalau anak untuk belajar di sekolah itu hawanya lain, nikmatnya juga lain. Anak-anak semangat, mungkin semangat karena belajar bareng-bareng,
semangatnya juga, suasananya pun sekolah sama rumah kan Oh, berbeda. beda. Luasnya emang di kamar dia cuma sendiri mengerjakan, cuma kan bisa ke satu ruangan beberapa orang, ada yang ada semangat tuh, yang teman yang ini udah sampai nomor 5, aku baru nomor 2. Jadi ngebandingin. Aku juga harus bisa nih, ini gimana nih, walaupun kebanyakan dia bisa cuma ngerjakannya doang, salah tuh kan dengan semangatnya. Iya, ada dia tuh semangatnya. udah hebat banget gitu. Sama sih kalau kayak gitu teh, aku lihat si Fawa sendiri sekarang lagi mogok nih, udah 2 bulan gak mau ngerjain tugas anak sendiri, apalagi tuh. anak orang lain Sekarang, makanya. ayo mas ngerjain, giliran ngerjain mewarnai capek, karena apa ya itu kali nggak ada temennya. Iya. Beda Sama. kalau pas berangkat bareng-bareng ada temennya, Kalau di motivasinya sekolah mungkin beda, iya. semangatnya beda. Udah gitu kalau kita bilangin anak pun kalau mau warnai ya sama, anak saya sendiri yang kayak itu lagi mau warnai, nggak percaya, itu loh masih ada ketombenya, itu yang putih-putih Iya. itu masih ada ketombenya, enggak udah selesai. Pas dia misalkan di video call sama gurunya, loh kok itu masih ada ketombenya, baru dia percaya. Mungkin apa omongan kita sebagai orang tua, anak udah biasa karena kita orang tua udah dibangun, ayo bangun apa gini, mungkin udah biasa, mak gua biasa, istilah kasarnya lah Bisa seperti jadi itu. anak murid kita di rumah juga gitu, Iya, nggak masih mempan. sama orang tuanya seperti itu. Udah gitu orang tua yang awam misalkan, yang tanpa HP, yang emak-emak yang udah tua-tua kan males. Iya. Udah gitu, ini ada tugas dari ibu guru, mama nggak bisa baca aja tugasnya gini-gini. Pas ini, padahal dikira sama orang tuanya dikerjain tugas, Dikerjain. padahal bakalan dia main game. Udah gitu kuota habis gitu, emaknya marah-marah. Jadi konfliknya orang tua itu berbicara ya bukannya kuota masuk, cuma orang tua kan tetap tidak ngerti ya itu kuota habis karena orang tua nggak tahu anaknya Dipakai dipakai buat apa. apa. Ternyata ada yang YouTuber, apalagi anak sekarang lagi trennya TikTokan lah gitu lah, yang like kayak gitulah istilahnya. Anak-anak mungkin berpikirnya orang tua yang penting anak gua anteng ngeliat di dalam kamar lagi bawa buku, padahal buku-buku gambar-gambar, termasuk anak saya juga kayak gitu, buku-buku pasti lihat udah ngerjain, pasti lihat lagi nge-game kayak gimana. Makanya pengennya sih kita bicarakan ya Bu ke kepala sekolah. Bisa sih, kayaknya bisa. Muridku kan juga cuma 17 nih. Nah iya, bagi kalau enggak Kan bagi kita gua. sempet ya belajar di sekolah, belajar di rumah tetangga maksudnya. Oh iya. Ya kan? Iya. Cuma setelah itu kan ada razia Satpol PP. Sampai PP itu nggak mau, Iya, paling kan? anak-anak udah pada mau walaupun cuma Iya. tanpa meja, Tanpa ya kan, meja, kita cuma lesehan. lesehan tanpa tikar istilahnya. Anak-anak udah semangat, antusias, mungkin anak-anak juga udah jenuh juga di rumah. Kita moga-moga aja pandemi ini cepat-cepat berlalu lah, Kalau istilahnya. kalau dilihat dari hasil nilai kemarin gimana? Kan jadi kita tahu efektif apa enggaknya selama ini belajar. Menurut kita udah maksimal sebisa mungkin kita ngikutin anak. Bu, saya nggak ada kuota, saya nggak ada HP. Aku kelas 6 sendiri, ketika anak, Bu nggak ada HP, nggak ada kuota, ya itu gimana lagi, kita hanya bisa ngandelin WA group kan. WA group. Terus bantuannya kita modul buku terbatas, kita bisa minjemin ke anak. Latihannya paling larinya ke LKS, iya kan? Minta bantuannya ke sana. Makanya itu katanya ya ada satu juga kan yang parah, yang paling rumahnya jauh itu. Oh iya, Saya kelas 4 yang paling jauh, udah gitu maaf keadaan keluarganya broken Iya. home, udah gitu ibunya sibuk kerja, kadang dia juga karena ada anak kecil ini apa tanya ibu nanti ya ngerjain tugasnya, aku lagi mau ngadil dulu, ibu mau pulang dulu. Kan kalau itu juga saya juga ada naluri sebagai ibu istilahnya, posisi mungkin anak itu juga masih anak sekolah SD dibandingkan sekolah kita. Jadi emang sih bukannya beban kita, cuma kan kita kasihan kalau oh iya kerjakannya nanti setelah ibu pulang, kirimkannya gak apa-apa sebisanya saja. Karena kita bilang seperti itu, hambatannya yaitu kita orang tua juga udah mulai ngeluh. Pengeluaran katanya nggak sekolah itu makin banyak, jajan di rumah makin banyak, udah gitu kuota juga minta ini minta itu. Masalahnya kompleks. Oh kali ya, Kita bilang aja ngobrol kali ya. ngobrol ke kepala sekolah kalau gantian lah paling enggak di sekolah Ya, kan. misalkan satu hari itu 2 kelas misalkan kelas 4 sama kelas yang ganjil sama genap lah, kan kelas 4 sama kelas 1 gitu kan.
kalau yang kelas 1 ada yang masuknya jam misalkan pagi jam 8 sampai jam 9, yang satu rombel yang rombel 90 ya. Kelas 4 nya yang 9-10 apa yang sampai jam 10-11. Gak usah lama-lama, yang penting Iya sih, biar kelihatan ada tatap begitu muka. kan kita mau kenaikan kelas nih, kita ambil nilainya gimana gitu. Kalau di kelas 6 nih, aduh saya juga bingung. Iya gimana lulusan? Nggak tahu deh. Kita nggak tahu kan, nggak ada ujian apa enggak. Kalau tahun kemarin kan nggak ada ujian. Kan kalau sekarang kan kita nggak tahu apa ada model kayak ulangan kemarin dikerjakan apa dibagikan, terserah kebijakan sekolah. Kita nggak tahu nih kedepannya gimana, makanya kayaknya bener kita harus ke kepala sekolah. Ini kalau ujian dulu kita kangennya ujian praktek ya. Kita Nah, sekarang kita bingung mau ujian praktek gimana. Keahlian, Kemarin udah nyoba tuh, ayo kita praktek di video call, di inilah direkam masing-masing, dan tetap gue yang ngumpulin paling 5 itu, anak itu iya. oh, gitu. Yang ini orangnya paling itu pun saya dari 12 itu paling maksimal itu hanya 7 orang, yang lainnya ya nggak ada ya. Itu apalagi yang satu yang di rumahnya jauh di pelosok itu. Dan Kalau menurut Bu Abid, enaknya kita ke kepala sekolah, minta kebijakan kepala sekolah bisa kali. So kayaknya bukan sekolah kita doang yang itu yang udah ngadain. Jadi jangan saya doang, ibu juga Oh, ada temennya gitu, iya. bisa bareng. Bisa jadi guru lain juga pengen berangkat sekolah, murid-muridnya, apalagi kelas 1 belum pernah tatap muka sama sekali. Kelas 1 itu baca udah lupa lagi kali, walaupun yang sekolah PAUD, yang sekolah TK, orang tuanya udah lupa lagi. Bisa jadi kayak gitu. Moga-moga pas sekolah. Kayaknya solusi paling ini mah berangkat ke sekolah walaupun cuma setengah jam, cuma 1 jam kita setengah jam. ngecek udah gitu kan anak sekarang kan Ngecek kemajuan anak sejauh mana. iya udah juga ada hambatan, ada makanya saya juga ada yang gimana nih anak saya si Alma belum bisa ngaco kok, jadi kan kelas 1 udah nggak tahu dulu sama game mulu, jadi makanya kita buktikan bener apa enggak. Kalau di video call kan mungkin ada yang ngebisikin, ada gimana. Kalau misalkan ini bisa kita tes satu-satu, belajar nulisnya, belajar apa. Iya benar. Oh, murid di kita nggak banyak ya. Semuanya juga Kelas aku juga cuma 17. Iya, itu bukan 101 murid kita, bukan dimension. Iya. Murid kita mau kayaknya bisa minta tolong ke kepala sekolah. Kita rapat dulu nih, nanti ke sama rekan-rekan yang coba lain, gimana? kita minta pendapat kelas yang Enaknya lain, gimana? apa permasalahannya apa juga, mau nggak misalkan orang tua banyak yang udah mengeluh apa enggak karena udah setahun ini. Iya. Kita nggak diobrolin doang nih Bu. Jangan jangan. berasa dirayain. Oh iya, kalau pernah itu ampun ya, gara-gara jadi mau diobrolin, saya mah nunggu kuenya. Kita hari ini mau vaksin aja kagak jadi. Iya, vaksin kita gak jadi karena itu saya infonya yang di pelosok sana, yang guru yang udah orang tua pada langsung ikutan. Kalau yang kok guru-guru itu saya ngeliat berawalnya nggak percaya pas saya lihat ada postingan orang tua aku ikut vaksin. Aduh, kenapa situ duluan, orang kita yang beresiko duluan gitu kan. Ya udahlah, dari itu sekarang kesadaran masyarakat udah mulai tinggi untuk kesehatan imunnya masing-masing. Iya. Kuncinya memang harus berangkat sekolah lagi walaupun ya, tapi insya Allah sih selaginya kita muridnya dikit ya otomatis kan Bisa. kerumun nggak ini bisa dihindarkan. Jadi kita tetap kelasnya kita gantian gitu. Iya, dengan jamnya. Tetap protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer masing-masing. Toh udah dibagiin masker kan anak-anak dari sekolahan. Iya. Cuma yang sering biasa kalau kita bagi, repot. Jangan. Gimana lagi? Jadi kita udah ada ini kan wastafel. Oh Iya, iya. kita tinggal sediain sabun, Sabun lagi aja kalau ya. wastafel, kalau hand sanitizer biar pada bawa masing-masing Iya. aja. Emang sih cuma harga sekian, misalkan ada seberapa mili sekian. Kalau ibu habis minta lagi kita repot, padahal yang itu dikuangin gitu kan istilahnya. Udah malah dipakai bareng-bareng sama keluarga. Ya udah kita. Ya, ada wastafel, tinggal disediain sabun, anak-anak pakai masker, tempat duduk dirapiin, kayaknya kita ajakin ngobrol sama teman